Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Minan Channel. Nah tentunya dengan berbagai konten dakwah yang menambah wawasan keislaman kita. Untuk demi meningkatkan konten dan memotivasi saya, teman-teman silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita pada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kemudian kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah, istiqamah kita dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu-tamu Allah yang dimuliakan, judul tausiah kita pada kesempatan ini ialah tentang esensi takwa dalam ibadah puasa. Kalaulah seandainya kita ditanya tentang tujuan akhir dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka Al-Baqarah pada akhir ayat 183 menjelaskan kepada kita la'allakum tattaqun. Kata Allah agar dengan puasa itu kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya kaum muslimin, mengapa takwa itu penting? Apa hakikat esensi dari takwa kepada Allah? Kalaulah seandainya kita baca ayat Al-Qur'an, lalu kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, akan banyak ayat-ayat berbicara tentang esensi atau urgensi takwa dalam kehidupan. Di antaranya bisa kita lihat dalam surah At-Talaq. Ayat ini sering kita baca, sering pula kita dengar dibacakan orang lain. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, wa may yattaqillah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah. Orang yang mengkaji bahasa Arab, man ini disebut dengan harfun mausulun yadullu ala ammiyah, huruf sambung yang menunjuk untuk seluruh subjek manusia tanpa batas. Mau dia laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, tak kala dia sanggup, dia mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka jaminan yang pertama yang Allah akan berikan adalah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan yang ia hadapi. Ini yang pertama kaum muslimin. Tak bisa kita pungkiri, setiap manusia memiliki masalah. Setiap orang ada masalahnya. Nabi sekalipun diberikan Allah masalah dalam hidupnya, diberikan Allah ujian dalam hidupnya. Ada orang yang bermasalah dalam keluarganya. Seorang suami mungkin bermasalah dengan istri, istri mungkin bermasalah dengan suaminya,
Orang tua mungkin bermasalah dengan anak. Ada anak yang bermasalah dengan orang tuanya. Dengan masyarakat sekitar mungkin ada masalah. Di kantor mungkin kita menemukan masalah. Dengan atasan barangkali ada masalah. Kata Allah, apapun masalah yang kita hadapi, solusinya sangat mudah, kata Allah. Biayanya tak banyak. Apa dia? Tingkatkan takwa, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan tersebut. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, indahnya bahasa Al-Quran ini. Manakala kita tadabburi, ketika Allah berbicara tentang solusi dalam kehidupan, kalimat yang Allah gunakan kalimatnya makhraja. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Kalimatnya umum, kalimatnya general, tidak beralif lam. Mengapa Allah menggunakan kalimat nakirah pada ayat ini? Karena Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap satu permasalahan yang engkau hadapi dalam kehidupan ini, sesungguhnya ada ribuan solusi yang Allah tawarkan kepada kita. Cukup tingkatkan takwa, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, bukan hanya urusan fisik, bukan hanya urusan fisik, kata Allah, bahkan urusan materi pun kaum muslimin. Manakala seorang hamba dia sanggup meningkatkan takwanya kepada Allah, maka jaminan berikutnya kata Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami akan beri dia rezeki, kata Allah. Kami akan berikan dia rezeki dari jalan yang tak pernah dia sangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu yang terbatas, saya mau sebut secara singkat. Allah sebut setidaknya 3 tingkatan rezeki dalam Al-Quran. Mari kita lihat. Yang pertama ada rezeki manusia secara umum. Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, wahai sekalian manusia, carilah rezeki mimma fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Syaratnya 2. Pertama kata Allah halal, kemudian thayyibah, baik dalam urusan syariat Islam. Maka setiap kita kaum muslimin, dimanapun kita tinggal, apapun bentuk profesi kita, dimanapun kita bekerja, sebagai seorang muslim, kita dituntut, diminta oleh Allah untuk mencari rezeki dari cara yang halal, kemudian baik dalam urusan syariat Islam. Ini rezeki yang pertama. Tingkatan yang kedua, di atas rezeki yang pertama ini, ada rezeki orang yang beriman. Rezeki orang yang beriman menempati posisi yang lebih tinggi dari rezeki manusia secara umum. Bukankah ibadah puasa ini yang Allah panggil di dalamnya orang beriman? Bukankah ketika Allah menyebut, mewajibkan ibadah puasa terhadap kita, yang Allah khitab di dalamnya orang beriman? Lalu bagaimana Allah mengistimewakan, menceritakan rezeki orang yang beriman? Masih dalam Al-Baqarah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, kulu min thayyibat, carilah dari min thayyibat, apa saja yang baik, kata Allah, ma razaqnakum, apa yang kami telah tetapkan kepadamu. Kaum muslimin, sejenak ayat ini kita tadabburi. Manakala Allah berbicara tentang rezeki manusia, Allah sebut di dalamnya kalimat halal. Tapi manakala Allah berbicara tentang rezeki orang yang beriman, Allah buang kalimat halal dalam rezeki orang yang beriman. Pertanyaannya, mengapa Allah membuang kalimat halal dalam rezeki orang yang beriman? Para ahli tafsir telah menjelaskan kepada kita, di antara rahasianya adalah
bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, imannya akan menuntun ia untuk senantiasa mencari rezeki dari cara yang halal-halal saja. Bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, imannya akan menjaga ia, imannya akan mendorong ia, imannya akan menuntun ia untuk senantiasa memperoleh, mencari dan menghasilkan rezeki dari cara yang halal-halal saja. Maka oleh karena itu, setiap orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia pasti memperoleh rezeki dari cara yang halal saja. Yang lebih dahsyat rezeki orang yang bertakwa. Tujuan akhir dari ibadah puasa ini adalah agar kita dijadikan Allah sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana Allah menceritakan rezeki orang yang bertakwa? Kata Allah, walau anna ahlal qura, kalaulah suatu penduduk negeri, kata Allah, kalaulah suatu penduduk negeri, kata Allah. Allah tak sebut satu orang, Allah tak sebut dua orang. Sepekan baru ini, kata Allah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan kata Allah, kalaulah mereka amanu wattaqau, kalau mereka mampu meningkatkan imannya, wattaqau, dan sanggup menjaga kualitas takwanya kepada Allah. Di antara cara meningkatkan takwa adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apa jaminan yang Allah berikan? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kata Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kami yang menjamin, Allah yang menjamin. Apa kata Allah? Kami akan bukakan seluruh pintu rezeki dan yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kaum muslimin, takwa itu amat penting. Kalau kita bahas seluruhnya tak sanggup, waktu tak cukup. Maka dalam kesempatan ini saya jelaskan beberapa poin itu saja tadi, sehingga kalau kita simpulkan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, baik ibadahnya puasa, baik ibadahnya salat tarawihkah, tilawah Al-Quran, sedekah, membantu orang lain, tujuan akhir dari ibadah itu adalah agar kita dididik dan dijadikan Allah sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah pesan kepada kita, apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah, kata Allah. Kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, kata Allah. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya ketika usia masih ada, ketika badan masih sehat. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, kata Allah. Tapi ingat, fa inna khairaz zadit taqwa. Kalian mesti ingat, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.